adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat dan kebiasaan yang dibudayakan dalam suatu kelompok atau instansi dan tercermin menjadi suatu perilaku, cita-cita atau pendapat yang menjadi pandangan serta tindakan yang terwujud saat bekerja. Penerapan piring nasi kawat dalam budaya kerja meliputi rapi, ringkas, rajin, resik, dan rawat sebagai budaya kerja yang akan membuat lingkungan kerja menjadi lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Dengan diterapkannya budaya kerja piring nasi kawat, diharapkan dapat menjadi pembiasaan yang baik serta dapat mengurangi insiden-insiden yang tidak diharapkan, seperti terpeleset, tersandung, terjatuh, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, Rapi. Rapi berarti kondisi di mana jasmani kita berada dalam keadaan baik, teratur, bersih, dan juga apik. Rapi berarti juga menyimpan barang dalam tata letak yang benar sehingga memudahkan saat bekerja. Dalam lokasi bekerja kami, salah satu budaya rapi yang kami terapkan adalah selalu memakai seragam dengan kondisi yang rapi. Dan sesudah upacara setiap hari Senin, kami menaruh kembali topi upacara di dalam tas supaya tidak hilang. ringkas. Ringkas berarti menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga barang yang berada di lokasi bekerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Dalam lokasi bekerja kami, salah satu budaya ringkas yang kami terapkan adalah menaruh barang seperlunya yang benar-benar akan kami butuhkan di meja kerja. Rajin. Rajin berarti melakukan suatu hal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan dalam bekerja. Budaya rajin ini tentunya harus dibarengi dengan komunikasi yang baik antara sesama rekan kerja. Dalam lokasi bekerja kami, salah satu budaya rajin yang kami terapkan adalah cekatan dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Resik. Resik berarti kegiatan membersihkan peralatan dan lokasi kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Dalam lokasi bekerja kami, salah satu budaya yang kami terapkan adalah membersihkan debu di tempat kerja dan mengelap meja sebelum dan setelah digunakan. Rawat. Rawat berarti tindakan yang didasari dengan pemantapan untuk terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara 3 prinsip sebelumnya, yaitu ringkas, rapi, dan resik. Dalam lokasi bekerja kami, salah satu budaya rawat yang kami terapkan adalah memelihara peralatan kerja setelah selesai digunakan. Kali ini, kami berkesempatan secara langsung untuk mewawancarai seorang profesional manajer di bidang marketing di salah satu perusahaan IT. Kira-kira, bagaimana ya budaya kerja yang diterapkan di lingkungan profesi digital marketing? Nama saya Rania Amani Putri Robianto, biasa dipanggilnya dari kelas 11 BD jurusan Bisnis Digital. Di sini izin wawancara untuk bidang digital marketing sendiri. Nah, kemudian boleh perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudi Triansyah. Saat ini saya bekerja sebagai digital marketing di salah satu perusahaan IT di Indonesia terbesar lah, perusahaan IT terbesar, namanya Visionet Data Internasional dengan lebih dari 141 cabang. Saya sudah 8 tahun bekerja sebagai communication consultant termasuk digital marketing. Jadi sebelumnya saya 6 tahun di public relation agency, komunikasi agency. Event itu gimana kita membuat sebuah aksi perusahaan, itu sebuah aksi perusahaan yang membutuhkan dokumentasi. Jadi dari event itu kan nanti ada dokumentasinya ke media seperti artikel, koran, dan pemberitaan-pemberitaan lain. Selain itu perusahaan juga bisa aktif untuk menjadi media itu sendiri dengan sosial media. Nah, jadi mulailah ada sosial media seperti dulu masih Facebook, Instagram, terus YouTube ya. Jadi
mulailah beralih ke sana, dan tapi nggak semasif sekarang gitu. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar tentang budaya kerja? Budaya kerja tentunya dari pertama kali kerja saya ada yang namanya budaya kerja ya. Ya, kemudian apakah Bapak tahu istilah piring rasi kawat dalam dunia kerja? Kalau itu saya belum tahu. Oke, Pak. Kalau begitu saya izin menjelaskan ya tentang budaya kerja dan piring rasi kawat. Oke, baik. Di sini ada penjelasan mengenai budaya kerja dan piring rasi kawat. Budaya kerja itu adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup dalam suatu kelompok atau instansi yang menjadi pandangan serta tindakan yang terwujud saat bekerja. Sedangkan piring rasi kawat ini merupakan salah satu bagian dari dalam budaya kerja yang meliputi rapi, ringkas, rajin, resik, dan rawat sebagai budaya kerja yang akan membuat lingkungan kerja menjadi lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Dengan diterapkannya budaya kerja piring rasi kawat ini diharapkan dapat menjadikan kebiasaan yang baik dan mengurangi insiden-insiden yang tidak diharapkan, seperti kecelakaan dalam kerja. Contoh kecelakaan dalam kerja itu bisa seperti terpleset, tersandung, terjatuh, dan lain sebagainya. Menurut Bapak sendiri, seberapa pentingnya budaya kerja dalam keberlangsungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi kan kita ada itu namanya PCIS. Yang pertama ada P-nya itu Proactive, terus C-nya itu CI-nya itu Continuous Improvement. Jadi kita berkontinuous untuk improvement, kita proaktif. Dan juga untuk S-nya itu Adaptive and Relearn. Dan yang ketiga adalah Customer atau Employee First. Nah itu PCIS. Nah jadi di mana proaktif itu kita karyawan dituntut untuk lebih aktif gitu. Nah proaktif ini dalam saya bekerja saya sudah menerapkan dalam pekerjaan dengan proaktif itu seperti yang tadinya nggak ada yang namanya websitenya kurang bagus, itu saya perbaharui lagi, website lebih bagus. YouTube yang tadinya sepi, saya bikin podcast, terus saya bikin podcast, saya bikin beberapa kegiatan-kegiatan yang menjunjung yang membantu perusahaan, terus bikin event juga dan lain-lain. Jadi saya menerapkan budaya kerja dalam pekerjaan saya. Adakah manfaat yang Bapak rasakan dari budaya kerja yang Bapak laksanakan? Yang saya rasakan dari budaya kerja itu yang saya rasakan cukup berdampak ya terutama ke KPI saya gitu. Jadi karena dari budaya kerja itu kan kita udah tahu alur kerja kita kemana, yang kita targetin apa, KPI-nya kita apa, jadi kita udah tahu jelas apa yang harus kita kejar untuk pencapaian perusahaan. Jadi budaya kerja itu sangat membantu. Apakah Bapak pernah bekerja di perusahaan lain atau maupun bidang lain? Sebelum saya kerja di perusahaan ini, saya pernah juga bekerja. Sekarang kan saya kerja di bagian IT consultant. IT consultant itu untuk jualan sistem-sistem di perusahaan yang bentuknya B2B. Ya. Tapi kalau sebelumnya, sebelum saya bekerja di sini, saya kerja di bidang konsultan komunikasi atau public relation consultant juga, marketing consultant juga gitu. Jadi dari marketing 360 waktu itu. Menurut Bapak, apa sih digital marketing itu? Sebenarnya itu digital marketing itu cuma membangun brand awareness aja ya, membangun brand awareness sebuah produk atau sebuah produk, karena perusahaan itu brand awareness-nya itu reputasi perusahaan itu corporate reputation ya. Bedain corporate reputation sama brand awareness. Corporate reputation itu tugasnya public relation, tugasnya corporate secretary. Nah kalau digital marketing itu lebih ke brand awareness. Kalau brand itu dia lebih ke jualan dalam jumlah besar. Yang jumlah besar gimana? Jadi dia beriklan di Google Ads, dia beriklan di Instagram, dia beriklan di TikTok untuk mencari calon pembeli. Di sini saya akan menanyakan, adakah budaya kerja yang Kakak lakukan dalam pekerjaan Kakak? Yang saya lakukan tentunya itu harus gitu loh. Jadi kayak proaktif yang tadi kan yang budaya kerja PCIS itu pastinya selalu saya lakukan. Gimana proaktifnya gimana gini? Proaktif yang pertama itu
tempat saya bekerja dulunya YouTube-nya sepi. Mereka nggak pernah yang namanya beriklan di digital. Mereka webinarnya masih sepi, terus mereka nggak punya kegiatan digital yang cuman istilahnya tiap hari itu cuman upload konten di IG, upload konten di LinkedIn gitu kayak gitu kan. Nah, jadi saya datang itu proaktif dengan bikin podcast di YouTube, terus beriklan juga, terus websitenya saya perbaharui. Jadi websitenya diperbaharui, terus juga bikin webinar lebih banyak, dan webinarnya pun juga mendatangkan klien gitu. Jadi nggak cuman yang tadinya cuman buat upload, tapi saya mengubah sosial media yang menjadi berdampak kepada perusahaan. Gitu. Selanjutnya, adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman terkait digital marketing maupun budaya kerja? Sekarang digital marketing itu adalah pekerjaan yang ikutin tren, berubah-ubah. Mungkin sekarang saya akan berkutat di sosial media, akan berkutat di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di tahun berikutnya. Adik-adik ini nanti mungkin beda lagi platformnya. Nah, belum lagi sekarang ada yang namanya ChatGPT. Ya kan? Terus CS ini customer service sudah digantikan namanya chatbot. Ya, chatbot, telesales sudah digantikan namanya chatbot. Nah, nanti ke depannya bagi adik-adik yang ingin bekerja di marketing harus pintar menganalisis dan juga pintar beradaptasi. Jadi, menurut kalian kira-kira gimana? Gimana apanya nih? Ya, budaya kerjanya. Menurut kalian, piring resikaut itu penting gak sih? Ya penting sih. Bukan cuma penting lagi nggak sih, tapi penting banget. Tapi nyatanya malah banyak yang belum tahu tuh. Iya tuh, betul. Jadi kayaknya nggak gitu penting deh. Nah, kalau menurut gua yang penting itu bukan piring nasi kawatnya gak sih, tapi budaya kerjanya. Nah, betul banget. Piring nasi kawat itu terlalu asing banget nggak sih? Yap, yang penting budaya kerjanya ada dan sudah terlaksana dengan baik. Iya sih, tapi menurutku piring resikaut itu sebenarnya udah bagus banget. Tapi kenapa banyak yang belum nerapin dan bahkan banyak yang nggak tahu istilah itu juga ya? Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh orang-orang udah ngelakuin piring nasi kawat, cuman emang nggak sadar aja. Ya bener banget. Secara istilah kita tuh emang asing, tapi secara penerapan kita tuh udah ngelakuin. Ya juga ya kalau dipikir-pikir, pi rapi, ring ringkas, ra rajin, sik resik, wat itu rawat yang selalu kita lakuin. Iya, maksud gue juga nggak gitu, karena budaya setiap individu maupun kelompok pasti beda-beda. Secara penerapan piring nasi kawat tuh penting banget. Tapi nggak terus-terusan tentang piring nasi kawat nggak sih? Setuju. Oke, jadi gini gak sih? Kesimpulannya itu, piring resikaut itu penting. Tapi kembali lagi pada setiap individunya itu sendiri. Yang penting adalah penerapannya, bukan sekedar istilah atau teorinya. Betul nggak teman-teman? Betul.